Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan bercerita tentang salah satu sultan dari Khalifah Turki Utsmani yang namanya begitu harum sampai dengan sekarang. Sultan itu bernama Sulaiman Al-Kanuni, pemimpin agung dari abad ke-16. Begitulah orang-orang Eropa menamakannya. Sejarah Islam mencatat kiprah dan perjuangannya dengan tinta emas sebagai penguasa muslim tersukses di abad ke-16 Masehi. Penguasa kekhalifahan Utsman menjadi pemimpin yang sangat penting di dunia, baik di dunia Islam maupun di Eropa. Di era kepemimpinannya, Kerajaan Ottoman menjelma sebagai negara adik kuasa yang disegani dalam bidang politik, ekonomi, dan militer. Karismanya yang begitu harum membuat Sulaiman dikagumi kawan dan lawan. Di masa kekuasaannya, kekhalifahan Turki Utsmani memiliki kekuatan militer yang sangat tangguh dan kuat. Sultan Sulaiman begitu besar jasanya terhadap penyebaran agama Islam di daratan Eropa. Ketika berkuasa, Sulaiman Agung, begitu orang Barat menjulukinya, berhasil menyemaikan ajaran Islam hingga ke tanah Balkan di benua Eropa meliputi Hongaria, Belgrad, dan Austria. Tak cuma itu, dia pun sukses menyebarkan ajaran Islam di benua Afrika dan kawasan Teluk Persia. Keberanian seorang Sulaiman Al-Kanuni tak perlu diragukan lagi. Beliau terlibat dalam perang-perang besar yang ia pimpin sendiri, tidak mau menyerahkan kepada panglima perangnya. Hal itulah yang membuat segan seluruh raja-raja Eropa ketika itu. Sampai-sampai Raja Prancis yang ketika itu berselisih dengan Spanyol pernah meminta bala bantuan kepada Sulaiman. Sepanjang kepemimpinannya, Sulaiman Al-Kanuni menguasai Belgrad, semenanjung Krim, hingga ibu kota Wina, Austria. Beliau juga berhasil menaklukkan Hongaria dan sebagian besar wilayah-wilayah Arab. Ketika di Eropa terjadi pertentangan antara Katolik dan Protestan, dan Muslim yang lari untuk minta suaka politik kepada Khalifah Sulaiman. Mereka diberi kebebasan dalam memilih agama dan diberi tempat di Turki. Di saat Katolik Roma dan Protestan menzalimi pemeluknya, maka Sulaimanlah yang paling adil terhadap rakyatnya, meskipun ada yang tidak beragama Islam. Gelar Al-Kanuni yang melekat pada nama besarnya dianugerahkan atas jasanya dalam menyusun dan mengkaji sistem undang-undang Kesultanan Turki Utsmani. Tak hanya menyusun, Sultan Sulaiman pun secara konsisten dan tegas menjalankan undang-undang itu. Sulaiman menerapkan syariat Islamiyah dalam memimpin rakyat yang tersebar di Eropa, Persia, Afrika, serta Asia Tengah. Pantaslah bila Sulaiman dikagumi lawan dan kawan. Ia adalah seorang penguasa yang kuat, yang merakyat. Baginya, setiap rakyat Kesultanan Utsmani memiliki hak yang sama. Tak ada perbedaan pangkat dan derajat. Kebebasan dan toleransi menjalankan kehidupan beragama pun dijunjungnya. Tak heran jika pada masa kekuasaannya, umat Islam serta Yahudi dapat hidup dengan aman dan damai. Salah satu upaya penting yang dilakukannya agar pemerintahannya kuat dan dicintai rakyat adalah dengan memilih gubernur yang benar-benar berkualitas. Ia memilih gubernur yang mewakili setiap provinsi dengan selektif dan ketat. Popularitas dan status sosial tak menjadi syarat dalam mencari kandidat gubernur. Agar tak kecolongan, ia sendiri yang turun langsung menyelidiki rekam jejak serta kepribadian setiap calon gubernur. Hasilnya sungguh sangat memuaskan. Setiap gubernur yang ia pilih dan dilantiknya adalah sosok pemimpin yang bersih dan benar-benar berkualitas. Itulah mengapa wilayah kekuasaan Turki Utsmani begitu luas bisa bersatu dan tumbuh dengan pesat
menjadi sebuah kekuatan yang sangat diperhitungkan. Syariat Islam pun dijalankan dengan sangat baik. Sulaiman pun dikenal sebagai pemimpin yang turut memajukan kebudayaan. Ia mencintai seni dan kebudayaan. Selain menduduki tahta kesultanan, Sulaiman pun dikenal sebagai salah seorang penyair yang hebat dalam peradaban Islam. Pada era kekuasaannya, Istanbul, ibu kota Utsmani, menjelma menjadi pusat kesenian visual, musik, penulisan, serta filsafat. Inilah periode yang paling kreatif dalam sejarah Kesultanan Utsmani. Sulaiman merupakan putra Sultan Salim I. Dia terlahir pada 6 November 1494 Masehi di Trabzon, kawasan pantai Laut Hitam. Sejak kecil dia sudah dididik sang ayah pelajaran dan ilmu seni berperang serta berdamai. Menginjak usia 7 tahun, Sulaiman cilik dikirim ke sekolah istana Topkapi di Istanbul. Di sekolah itu, dia mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan seperti sejarah, sastra, teologi, serta taktik militer. Meski berdarah ningrat dan putra mahkota, sebuah kesultanan yang sangat besar, sejak muda Sulaiman sangat merakyat. Sahabat dekatnya justru ada seorang budak bernama Ibrahim. Kelak sahabatnya itu menjadi penasehat yang amat dipercayainya. Sebelum menduduki tahta Kesultanan Utsmani pada usia 17 tahun, dia ditunjuk sang ayah untuk menjadi gubernur pertama Provinsi Kaffa. Lalu setelah itu diuji dengan menduduki jabatan gubernur Sarukan dan kemudian memimpin masyarakat di Edirne, Adrianople. Setelah 8 hari, sang ayah tutup usia. Pada tanggal 30 September 1520 Masehi, Sulaiman naik tahta menjadi Sultan ke-10 Kesultanan Turki Utsmani. Masa pemerintahannya terbilang sangat panjang jika dibandingkan sultan-sultan Ottoman lainnya. Dia berkuasa selama 46 tahun. Sultan Sulaiman begitu banyak mencapai kemenangan dalam berbagai peperangan, sehingga wilayah kekuasaan Kesultanan Utsmani terbentang dari timur ke barat. Kecintaannya pada ilmu pengetahuan diwujudkan dengan mendirikan Universitas As-Sulaimaniyah. Sama seperti halnya pembangunan Masjid Agung Sulaiman, pembangunan perguruan tinggi itu dilakukan oleh arsitek ulung bernama Mimar Sinan. Selain berhasil membangun kekuatan politik, militer, dan ekonomi, Sultan Sulaiman Al-Kanuni juga sukses membina kebudayaan. Selama berkuasa selama 46 tahun, sang sultan yang disegani para penguasa di daratan Eropa itu membangun beragam proyek arsitektur dan kebudayaan. Tak heran bila pada pertengahan abad ke-16 Masehi, Istanbul, ibu kota kerajaan Utsmani, menjelma menjadi kota yang paling inovatif dan energik dalam bidang arsitektur di seluruh dunia. Hal itu menunjukkan betapa tingginya minat Sultan Sulaiman dalam membangun dan mengembangkan kesenian. Banyak peninggalan Sultan Sulaiman Al-Kanuni yang dapat kita kenal. Pada tahun 1550 Masehi, Sultan Sulaiman Al-Kanuni mendirikan masjid baru di Edirne yang dihiasi 4 menara. Masjid itu diberi nama Masjid Sulaiman. Selain Masjid Sulaiman, didirikan pula masjid-masjid yang lain seperti 81 buah masjid jami, 52 buah masjid kecil, 55 buah madrasah, 7 buah asrama besar untuk mempelajari Al-Quran, 5 buah tazkiyah, tempat memberi makan fakir miskin, 2 bangunan rumah sakit, 7 buah jembatan, 33 buah istana, 5 buah museum, dan 33 pemandian umum. Dan semuanya itu diarsiteki oleh Mimar Sinan. Sederet mega proyek yang dibangun pada saat itu dikendalikan secara langsung oleh seorang arsitek brilian dalam sejarah manusia, yaitu Mimar Sinan. Masjid Agung Sulaiman yang dirancang
dan dibangun Sinambia diyakini sebagai kemenangan terbesar dalam peradaban Islam dalam bidang arsitektur. Saat berkuasa, Sultan Sulaiman merenovasi kubah batu di Yerusalem. Selain itu, dia juga memperbaiki tembok kota suci ketiga bagi umat Islam itu. Salah satu peran lainnya, Sultan Sulaiman juga merenovasi Ka'bah di Makkah serta membangun komplek di Damaskus. Ahli strategi militer yang sangat brilian itu ternyata juga menggemari sastra, syair dan puisi yang diciptakannya tercatat sebagai salah satu hasil karya sastra terbaik di dunia Islam. Saat berkuasa, dia mensponsori angkatan bersenjata yang terdiri dari para seniman, para pemikir agama, dan filsuf. Sulaiman menciptakan Istanbul sebagai pusat peradaban Islam di abad ke-16 Masehi. Pada masanya, Istanbul juga menjadi pusat perkembangan seni visual, musik, menulis, dan filsafat di dunia Islam. Berseminya kebudayaan di era kekuasaan Sultan Sulaiman menunjukkan betapa kerajaan Utsmani telah mencapai puncak kejayaannya. Sejarah juga mencatat Sulaiman sebagai sultan terhebat di kerajaan Utsmani. Sultan Sulaiman pun sempat menulis salinan Al-Quran dengan tangannya sendiri. Kini, salinan Al-Quran itu masih tersimpan di Masjid Agung Sulaiman. Dan sang sultan tersebut meninggal pada usia 71 tahun saat berada di Hongaria pada tanggal 5 Juni 1566 Masehi. Jasadnya dimakamkan di Masjid Agung Sulaiman yang berada di kota Istanbul, Turki. Kehebatan dan kebaikannya selama memimpin Kesultanan Utsmani hingga kini tetap dikenang. Demikianlah sahabat, itulah sedikit kisah dari orang-orang besar yang semoga memberikan inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.